Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Arianti dari kelas 9D, SMP Negeri 94 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resensi cerpen yang telah saya buat. Pertama, data buku. Judul dari buku ini adalah Bocah, Petualangan Mencari Sahabat Sejati. Penulis dari buku ini adalah Ernita Dietjeria, editor oleh Risa Ambarifki, desainer isi oleh Sisilia Triana Dewi, penerbitnya diterbitkan oleh PT Rainbow, ISBN-nya 978 979 29 4206. Tahun terbitnya, buku ini terbit pada tahun 2015. Gambar sampulnya ada seorang perempuan yang sedang menggendong boneka perca. Jumlah tebal buku halaman ini adalah 140 halaman. Ukuran bukunya dengan panjang 19 cm dan lebarnya 13 cm. Yang kedua, saya akan menyampaikan rangkuman dari buku ini. Cucu nenek yang bernama Ursula sedang berulang tahun. Nenek memberinya kado berupa boneka perca yang telah ia buat untuk tersayang. Ursula sangat senang dengan bocah atau boneka perca. Ursula sering bermain dengan bocah, sehingga ia pun juga melindungi bocah dari serangan kucing peliharaannya. Suatu hari, ayah Ursula sedang ada pekerjaan di Australia, sehingga Ursula dan keluarga mau tak mau harus ditinggal. Beberapa hari kemudian, Ursula rindu kepada ayahnya, sampai tidak bermain dengan bocah. Ia selalu memakan jelly bean sebagai hiburannya. Sepulangnya sang ayah, Ursula sangat senang dengan dibawakannya hadiah. Dan ternyata hadiah untuk Ursula adalah boneka yang bisa berbicara dan bisa bernyanyi suara merdu. Ursula sangat senang dengan boneka itu, sampai bocah pun terlupakan. Suatu ketika, Kira berberes barang-barang yang sudah tak terpakai milik Ursula. Boneka ini masih dipakai atau tidak? Kalau tidak, Bibi taruh di gudang, kata Kira. Taruh di gudang saja. Aku sudah tidak menggunakannya lagi, dan boneka itu juga sudah jelek. Bagusan boneka ini, ia bisa bernyanyi, ujar Ursula. Ursula, kau benar-benar kejam, bocah geram dalam hati. Akhirnya, bocah pun menerima nasibnya dalam gudang yang berdebu dan kumuh. Beberapa bulan kemudian, datanglah seorang perempuan bernama Bening. Bening masuk ke dalam gudang milik Ursula. Ia sangat tertarik dengan sepatu ungu dan bocah. Apakah ini boleh untukku? Tanya Bening. Tidak apa-apa, ambil saja, jawab Mama Ursula. Bening melompat-lompat, ia senang dengan sepatu ungu dan bocah. Saking senangnya, Bening dengan bocah, Bening sering menghabiskan waktu bersama bocah. Dari mulai tidur, bermain, dan piknik pun bocah juga diajak. Bocah merasa Bening adalah perempuan yang penyayang dan tulus. Bocah sangat senang dengan Bening. Suatu ketika, Bening mengajak bocah ke Gunung Biru. Di sana, bocah kagum. Ia tidak menyangka bisa melihat langsung Gunung Biru. Langit pun mulai diselimuti oleh awan hitam. Tandanya akan turun hujan. Bening bergegas pulang dan meletakkan bocah di kantong bajunya. Ia berlari sekencang mungkin, namun di tengah jalan bocah terjatuh. Akan tetapi, Bening belum sadar kalau bocah terjatuh dan terus berlari. Bocah pun menerima nasibnya yang kehujanan sampai menggigil. Hujan pun berhenti. Tiba-tiba datanglah seekor kera. Ia menatap tajam terhadap bocah dan terlihat ingin menyerang. Bocah hanya pasrah dan benar. Kera tersebut mencengkram bocah dengan kedua kakinya. Dan ia mulai memanjat pohon, berlari sehingga bocah pun sudah jauh dari tempat ia terjatuh. Sehingga harapan Bening menemukannya sudah pupus. Beberapa saat terdapat sekelompok pendaki gunung melintas. Namun, ada satu anggota kelompok tersebut menghampiri bocah. Lelaki itu bernama si Kumis. Ia memasukkan bocah ke dalam tas ranselnya dan melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, bocah tak dapat melihat apa-apa karena ia dalam tas ransel. Setelah lama berjalan, sampailah mereka di sungai. Mereka bermain air dan ransel Pak Kumis terbuka, sehingga bocah dapat melihat kondisi sekitarnya.
Tak lama kemudian datang seekor kera yang menyerangnya lagi. Ia menatap tajam bocah dan mencoba menyerang. Saat ingin menyerang, si kumis mengusir kera tersebut. Setelah bermain air, si kumis dan teman-temannya melanjutkan perjalanannya dan sampailah mereka di puncak Gunung Biru. Mereka berfoto. Setelah itu mereka kembali turun untuk perjalanan pulang. Si kumis sudah sampai di rumahnya. Kepulangannya pun disambut oleh meriah oleh sang putri bernama Twinnie dan sang istri tercinta. Twinnie sangat senang ayahnya pulang dan kebahagiaannya itu kekal karena ayahnya menghadiahkan bocah yang ia temui saat ekspedisi tadi. Twinnie sangat senang melihat bocah, membuat Twinnie tak pernah bosan bermain dengan bocah. Bocah juga sangat senang dengan Twinnie. Suatu hari terdapat berita gunung meletus. Keluarga Twinnie mendiskusikan bahwa mereka akan menyumbangkan beberapa barang untuk korban bencana yang nantinya akan diantar ke pos bencana. Twinnie memilih bocah untuk disumbangkan. Sebelum ditaruh kardus, ia sempat menulis di selembar kertas dan menaruh kertas tersebut di celemek bocah. Perjalanan yang cukup jauh dirasakan oleh bocah untuk sampai ke pos bencana. Beberapa saat kemudian, seorang perempuan bermata biru membuka kardus yang berisikan bocah. Boneka ini lucu, ujar perempuan itu. Lalu diambilnya lah bocah. Ia memberi bocah ke temannya. Ini untukmu, ujar gadis itu. Ini kan bocah, kamu kemana saja, ujar teman gadis itu. Bocah pun tersontak kaget, ternyata ia adalah Bening sahabatnya. Bening pun sangat senang dapat dipertemukannya dengan bocah, sehingga Bening pun rasa sedihnya sedikit menghilang dan kembali tersenyum. Mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama. Sekianlah rangkuman dari cerpen buku Bocah Petualangan Mencari Sahabat Sejati. Amanat dari pesan ini adalah kita tidak boleh mudah percaya dengan orang lain jika kita tidak mau kecewa dengan ekspektasi kita. Sekianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.